Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di hari ini kita akan membahas tentang pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Pada kesempatan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan proses pengorganisasian dan revisi pesan bisnis serta menerapkan dalam cara berkomunikasi. Kelanjutan dari perencanaan pesan bisnis adalah menulis pesan bisnis dan menyelesaikan pesan bisnis tersebut. Menulis pesan bisnis terkait dengan pengorganisasian pesan dan memformulasikan pesan. Menyelesaikan pesan bisnis terkait dengan kegiatan menyunting, memproduksi, dan mencetak pesan. Pengorganisasian pesan erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Juga menentukan ilustrasi dan keterangan yang dapat membantu mengekspresikan ide pokok. Pesan yang diorganisasikan dengan baik bila kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan sederhana, mudah dimengerti, dan juga dapat dilaksanakan agar tujuan pesan dapat tersampaikan dengan baik dan juga tujuan bisnis dapat tercapai. Tetapi jika pesan tidak diorganisir dengan baik, maka pesan tidak dapat mencapai sasaran dan respon audiens juga tidak seperti yang diharapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab pesan tidak terorganisasi dengan baik yaitu bertele-tele. Jadi pada saat pesan pembuka awal di sebuah surat mungkin terlalu panjang hingga paragrafnya banyak. Lalu masuk ke topik bahasannya jadi membingungkan. Jadi pesan pembukanya terlalu bertele-tele sehingga pembaca memerlukan waktu untuk memahami maksud pesan yang disampaikan. Faktor berikutnya adalah adanya informasi yang tidak relevan, tidak penting dalam pesan yang disampaikan, sehingga membuang-buang waktu, pesan menjadi kabur, tidak jelas, sehingga sulit dipahami. Lalu penyebab selanjutnya adalah idenya tidak logis, tidak terkait dengan topik bahasan yang disampaikan. Karena itu bisa menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan. Pesan yang tidak relevan dan tidak penting akan lebih dominan, maka kecenderungan poin-poin penting yang seharusnya disajikan menjadi terlupakan karena fokus membahas hal-hal yang bersifat pendukung gitu. Jadi poin-poin yang seharusnya ada terabaikan. Untuk itu perlu mengatur ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele agar dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi audiens. Lalu gimana caranya supaya mengorganisasi pesan secara baik? Pertama, yang harus diperhatikan adalah subjek dan tujuannya harus jelas. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan dari pesan tersebut. Ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan keempat adalah semua informasi yang penting harus tercakup. Jadi kita setidaknya harus membuat outline. Apa manfaat dari organisasi pesan yang baik? Pertama yaitu dengan mengemukakan hal penting secara jelas, menyusun ide secara logis berurutan, maka audiens akan lebih mudah memahami maksud dan isi pesan. Mereka juga bisa menerima pesan dengan baik sehingga audiens dapat menerima isi pesan tersebut sesuai dengan tujuannya. Lalu menghemat waktu audiens. Jadi penyampaiannya tidak akan menghabiskan waktu karena audiens langsung memahami ide pokok dari pesan tersebut dan mempermudah pekerjaan komunikator karena komunikator dapat lebih cepat selesai dan menghemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam dunia bisnis di mana penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien. Dengan mengetahui apa yang ingin disampaikan dan cara menyampaikannya, rasa percaya diri komunikator akan meningkat sehingga semakin cepat dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian pesan yang baik, diperlukan 3 proses tahapan. 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide. 2. Menetapkan urutan ide. 3. Memilih rencana organisasi yang tepat. Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah hal mendasar bagi setiap komunikator yang harus dicari pemecahannya. Jika materi lemah, tidak memiliki muatan yang menarik, maka akan mengaburkan fakta yang ada. Apabila penyusunan pesan yang panjang dan kompleks, maka outline sangat diperlukan.
Hal ini karena dengan adanya outline akan membantu memvisualisasikan hubungan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain. Juga membantu untuk mengkomunikasikan ide dengan cara yang sistematik, efisien, dan efektif. Outline juga membantu mengekspresikan transisi antara ide sehingga audiens akan memahami pola pikir komunikator. Susunan outline secara garis besar digolongkan menjadi 3. Pertama, mulai dengan ide pokok, karena akan membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok dirangkum ke dalam 2 hal. Pertama, apa yang Anda inginkan terhadap audiens untuk melakukan atau memikirkannya. Kedua, alasan yang mendasar mengapa audiens harus melakukan atau memikirkannya. Ide pokok ini adalah titik awal untuk membuat outline. Kedua, nyatakan poin pendukung yang penting dan berguna untuk mendukung ide pokok. Ketiga, buat ilustrasi dengan bukti. Jadi memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti yang disajikan, outline yang dibuat akan semakin menarik. Berikut adalah contoh yang kalian bisa baca untuk tujuan umum, tujuan khusus dari outline yang ada. Untuk menentukan topik dan juga ide pokok. Jadi kalian bisa baca contohnya. Setelah mengelompokkan ide, langkah selanjutnya adalah menentukan urutan terhadap ide tersebut agar selaras dengan rencana organisasional melalui 2 pendekatan. 1. Pendekatan langsung atau direct approach, disebut juga pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal, lalu diikuti bukti-bukti pendukung. Biasanya, reaksi dari audiens akan positif dan menyenangkan jika menggunakan pendekatan langsung. Kedua adalah pendekatan tidak langsung atau indirect approach, disebut juga pendekatan induktif, di mana bukti diletakkan paling awal, kemudian baru diikuti dengan ide pokok. Biasanya audiens akan merespon negatif dan tidak menyenangkan. Pendekatan langsung memiliki kelebihan karena menghemat waktu pembaca, menetapkan bingkai berpikir yang tepat, dan mencegah frustasi. Sedangkan pendekatan tidak langsung memiliki kelebihan lebih menghargai perasaan audiens, mendorong penerimaan yang baik, dan juga meminimalkan reaksi negatif. Setelah menganalisa berbagai kemungkinan respon yang ada dari dalam diri audiens, serta menemukan pendekatan yang terbaik, tahap selanjutnya adalah menentukan jenis pesan yang akan dibuat atau disampaikan. Secara garis besar, jenis pesan dapat dibagi menjadi permintaan langsung, pesan rutin, good news, dan pesan bad news, dan juga pesan persuasif. Jenis pesan bisnis yang paling sering digunakan adalah permintaan langsung pada hal yang dituju. Pesan ini berbentuk surat, memo, yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Contoh yaitu pembuatan surat pesanan, permintaan rutin, klaim, permintaan kredit rutin. Nah, tipe yang cocok bila audiens diperkirakan tertarik. Misalnya tertarik terhadap suatu produk, maka ada keinginan untuk mengetahui hal-hal mengenai produk tersebut, seperti karakteristiknya, harga, cara pembayaran. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung. Lalu pesan rutin merupakan pesan yang disampaikan secara rutin dan memiliki potensi untuk membentuk kesan positif atau citra yang baik bagi perusahaan. Karena itu ketika menulis pesan rutin, sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri apa yang diinginkan atau apa yang kita inginkan terhadap pembaca setelah mereka memahami pesan yang kita sampaikan. Pesan rutin layak untuk memperoleh perhatian secara bijaksana. Dalam setiap organisasi, memo dan surat-surat dikirim ke ratusan bahkan ke ribuan karyawan, konsumen, klien, dan sebagainya. Good news merupakan berita baik yang menimbulkan reaksi menyenangkan dari penerima, cocok untuk menggunakan pendekatan langsung. Good news merupakan pesan yang menginformasikan kabar baik atau berita menyenangkan. Pesan yang menimbulkan suatu perasaan positif yang mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Perusahaan dapat meningkatkan hubungan dengan konsumen atau relasi bisnis dengan mengirimkan pesan yang bersifat kekeluargaan. Bentuknya bisa ucapan selamat, penghargaan, ucapan salam, dan sebagainya. Contoh dalam bidang pekerjaan
seperti penerimaan kerja, kenaikan pangkat, bonus, tunjangan hari raya, kenaikan gaji, dan lainnya. Bad news adalah pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Sebaiknya bad news menggunakan pendekatan tidak langsung. Jika Anda membuat pesan bad news, coba untuk menempatkannya pada bagian pertengahan surat dengan menggunakan bahasa yang halus. Lalu ada pesan persuasif yang merupakan usaha untuk mengajak atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan. Pesan persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens merasa memiliki pilihan dan membuat mereka setuju. Jadi tujuan pesan persuasif adalah membujuk audiens dari tidak tertarik menjadi tertarik. Jadi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan tidak langsung. Revisi pesan bisnis merupakan tahap terakhir dalam proses penyusunan pesan bisnis. Revisi pesan bisnis merupakan perbaikan pesan bisnis agar pesan tersebut, pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari adanya kesalahan. Tujuannya, dalam perencanaan bisnis, maka pesan harus dievaluasi apakah tujuan itu realistis, waktu yang pada saat penyaluran pesan itu tepat dan dapat diterima oleh audiens dengan sempurna. Setiap pesan bisnis perlu diedit, baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya, gaya penyampaian, maupun format penulisan. Pada tahap revisi pesan dilakukan kegiatan menyunting, menulis ulang pesan, dan mencetak pesan. Penyuntingan yaitu adalah proses penulisan pesan bisnis tertulis diawali dengan menulis draft, kemudian ditelaah ulang, lalu diperbaiki baik dari sudut isi, gaya bahasa yang digunakan, juga format gitu. Lalu ada menulis atau membaca ulang pesan. Hindari tanpa melakukan penulisan ulang dan mengirim dokumen pada saat terakhir dibutuhkan. Jadi ketika menulis ulang, perhatian pada setiap kata dan kalimat ungkapan yang tidak perlu sebaiknya dihapus. Lalu memproduksi pesan yang menarik dan efektif. Pemakaian desain, format, jenis huruf, keseimbangan ruang antara teks dan gambar, margin, harus diperhatikan. Mencetak dan mendistribusikan pesan sebelum kita lakukan harus melewati print preview dulu di layar komputer biar kita tahu nih margin, nomor halaman, gambar sudah benar atau belum. Baru setelah itu dicetak lalu didistribusikan. Memformulasikan pesan yaitu proses penyusunan naskah bisnis dan harus memperhatikan topik yang ditentukan, lalu menentukan juga gaya penyampaian dan juga nadanya seperti apa. Gitu. Ada beberapa gaya yang dibuat dalam penyusunan kalimat maupun penggunaan kata untuk menunjukkan apakah pesan yang dikirim bersifat personal atau umum, kedengaran memaksa atau pasif. Jadi kita sebagai komunikator harus mempersiapkan apa topiknya dan juga gaya penyampaian seperti apa, cara kita menggunakan katanya. Pemilihan kata adalah penggunaan kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Agar pesan yang terkandung dalam kalimat disampaikan kepada audiens dengan mudah dapat dimengerti, kita harus memilih kata-kata dengan baik yang bisa dipahami. Pertama, pilih kata yang familiar, dikenal, tidak ketinggalan zaman. Kedua, pilih kata yang singkat. Tidak usah menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga gitu ya, agar lebih efisien dan mudah dipahami dengan memperhatikan kaidah yang benar dan baik. Lalu menggunakan gaya penulisan efektif dengan memisahkan kalimat yang terlalu panjang. Kalau bisa menggunakan kalimat sederhana ya nggak apa-apa. Jika mempunyai 2 atau lebih gagasan yang serupa, maka diutarakan dengan kontraksi paralel seperti kalimat majemuk juga tidak masalah. Yang penting adalah menggunakan pola tata bahasa yang sama. Hindari kata yang bermakna ganda atau ambigu karena akan menjadikan salah tafsir. Penggunaan teknologi bisa kita terapkan dalam menyusun dan merevisi pesan. Perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word merupakan alat dominan untuk menciptakan dokumen tercetak dan sering kita gunakan. Merevisi teks dengan fasilitas cut paste bisa digunakan juga.
Menggunakan auto correction diaktifkan. Fungsi ini membuat kita dapat menyimpan kata yang biasa salah diketik atau salah eja. Lalu bisa menambahkan grafik dan juga suara, membantu kita dalam menyusun dan merevisi. Ada dua pendekatan untuk mengembangkan suatu paragraf, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Induktif berarti ide pendukung dulu yang kita jelaskan, baru dibuat kesimpulan sebagai ide pokok. Sedangkan deduktif yaitu kita buat dulu nih kesimpulannya atau ide pokoknya, baru diikuti dengan ide-ide atau alasan-alasan pendukungnya. Cara mengembangkan paragraf ada 5, bisa dengan ilustrasi, yaitu mengembangkan paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi yang dapat memberi gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Menggunakan perbandingan dengan persamaan dan perbedaan. Jadi membandingkan apa yang sama dari suatu produk ataupun apa yang beda dari suatu produk. Pembahasan sebab akibat, lalu dengan klasifikasi. Jadi mempermudah pemahaman paragraf bagi pengirim pesan dan penerima pesan. Lalu ada pembahasan pemecahan masalah untuk memberikan latihan analitis yang diperlukan bagi seseorang dalam pengambilan keputusan penting bagi suatu organisasi. Paragraf hendaknya jangan terlalu singkat, namun juga jangan terlalu panjang. Yang penting, paragraf harus merupakan kesatuan ide yang utuh menggunakan kata transisi, kata ganti, kata kunci sebagai penghubung antar kalimat yang satu dengan yang lainnya dan jelas dengan tanda baca, huruf besar, punctuation yang sesuai. Baiklah rekan-rekan semua, sampai di sini penjelasan mengenai pengorganisasian pesan bisnis dan revisi bisnis. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.